Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mau absen ya, murid-murid sekalian. Oke, Ibu panggil namanya Eka, Nia, hadir, Ria, hadir juga, Edo, Al, ya, Ali. Oke, anak-anak hadir semua ya hari ini. Sebelum mulai, sebaiknya kita membaca doa. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin. Edo, ayo siapin teman-temannya semuanya. Duduk siap. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak kurang semangat ya pagi hari ini ya. Kenapa nggak semangat? Mari kita tepuk semangat dulu seperti biasanya. Nah, oke, ayo ikutin Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Udah semangat? Udah ya. Ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu tentang materi apa? Iya, kita belajar tentang lingkungan sekitar. Setelahnya, minggu depannya kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Masih ingat nggak bagian tumbuhan itu apa aja? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada apa lagi? Bunga, ya, biji dan buah. Oke, akar itu di mana coba letaknya? Daun tanam. Kalau daun? Ya, daun di luar ya anak-anak ya. Kalau batang? Iya, batang ada di atas tanah. Kalau bunga itu untuk apa? Untuk proses penyerbukan. Masih ingat anak-anak ya? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai benda dan sumber energi. Benda itu terdiri dari benda padat, cair, gas, dan benda yang menggunakan energi. Anak-anak silakan bertanya tentang benda padat, cair, dan gas. Siapa? Edo. Apa Edo? Benda padat. Ya, ini menjawab ya. Benda padat itu bentuknya utuh. Jika dia dipindahkan ke tempat lain, dia bentuknya tetap tidak berubah. Ya, jadi benda padat itu bentuknya tetap tidak berubah. Oke? Ya. Apa ya, Kak? Benda cair. Kalau benda cair itu seperti air, dia dipindahkan ke wadah mengikuti bentuk wadahnya ya, dan bisa mengalir. Gitu. Sudah paham? Baik. Ya, siapa lagi? Iya, Ali. Gas. Ya, gas itu seperti kita mengisi balon ya, anak-anak. Jika kita tiup, ya, dia akan menjadi besar. Dan kalau kita berhenti meniup, jadi akan mengecil ya. Jadi gas itu mengikuti bentuk benda yang kita ini di balon itu ya. Jadi dia membesar, mengecil jika kita tiup atau tidak kita tiup. Ngerti? Baik, selanjutnya kita mempelajari benda yang menggunakan energi, yaitu seperti lampu, kipas angin, dan radio. Tahu nggak anak-anak kegunaan dari tiga benda ini apa? Lampu untuk menerangi ruangan ya, biar ada cahaya. Kalau kipas angin supaya
Iya, biar sejuk badannya ya. Kita kipas angin ada anginnya gitu ya kan. Kalau radio untuk mendengarkan berita atau cerita-cerita ya. Bagaimana jika ketiga benda ini tidak ada energinya? Gimana? Kalau lampu tidak ada energinya bagaimana? Jadi mati listrik ya, jadinya gelap gitu. Kalau kipas angin jadi tidak mengeluarkan angin, dia tidak bergerak karena tidak ada listrik, tidak ada energinya gitu ya. Kalau radionya tidak bisa hidup, tidak bisa ini ya, menyiarkan berita atau cerita ya anak-anak. Mengerti kan? Oke, sekarang ibu akan buat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Ibu akan membuat menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 ada Eka, ada Nia, ada Ria. Kelompok 2 ada Edo, ada Al, dan Ali. Oke. Terus sudah ibu bagikan kan gambarnya. Jadi anak-anak tugasnya itu mengelompokkan benda sesuai wujudnya dan memberi tanda centang untuk benda yang menggunakan energi. Baik, bisa dimengerti? Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi. Ayo, kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Kelompok 1? Oke, Ria dan teman-temannya silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Jawabannya ini sudah benar ya. Jadi ibu mau menyimpulkan sedikit. Jadi benda yang bisa bergerak, berbunyi, menyala itu semua membutuhkan energi. Seperti apa coba bergerak benda ya? Kipas angin ya. Kalau tidak ada energi, dia tidak akan bisa berputar ya. Kalau berbunyi seperti radio ya, tidak bisa mengeluarkan suara, menyiarkan sebuah berita. Kalau menyala lampu. Oke, baik. Jadi lampu itu membutuhkan energi supaya bisa hidup, menyala, menerangi ruangan. Jadi anak-anak sudah paham belum tentang benda padat, cair, gas, benda yang membutuhkan energi yang seperti tadi? Sudah. Kalau padat apa coba? Ya, kalau padat itu bentuknya tetap sama, utuh. Walaupun dipindah kemanapun dia bentuknya tetap sama ya. Kalau cair itu dia mengikuti bentuk wadahnya ya, jadi air itu mengalir dan mengikuti bentuk wadahnya gitu. Kalau gas itu seperti kita minum balon ya. Jadi kita tiup terus dia semakin besar ya. Kalau benda menggunakan energi itu ya tadi seperti tadi kan, menyala, bergerak, berbunyi ya anak. Sudah paham semuanya yang ibu jelasin dari awal hingga sekarang? Sudah dipahami? Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketua kelasnya silahkan siapkan dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.